Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sedikit membahas tentang formula turunan persamaan stok, atau kalau dalam materi fluida kita lebih mengenal dengan koefisien kekentalan zat cair. Nah, bagaimana sih sebenarnya formula turunan dari hukum Stokes atau persamaan Stokes ini? Mari kita tinjau dari penjelasan saya. Oke. Pertama kita akan membuat yang namanya sketsa gambar lah ya, seperti gelas gelas yang kita isi dengan yang namanya cairan. Anggap di sini gelas ini berisi cairan ya. Nah, kemudian sebuah benda saya jatuhkan ke dalam cairan ini atau ke dalam gelas ini. Misalnya saja bola ya. Saya jatuhkan ke bawah ya. Maka dia memiliki yang namanya gaya berat ya, atau kita sebut sebagai W, yaitu massa kali percepatan gravitasi ya. Kemudian kita tinjau ya. Ini kan tercelup nih ke dalam fluida ya. Nah, seperti ini, berarti dia sama seperti ini ya tadi ya. Oke, ini kita tinjau ya, ini kita tinjau bola, ini kita tinjau bagaimana. Coba lihat, kita tinjau bola ini. Nah, di dalam fisika kita mengenal ada yang namanya hukum ketiga Newton, yang mana hukum ketiga Newton tersebut menyatakan adanya gaya aksi sama dengan gaya reaksi ya, dan negatif gaya reaksi. Artinya apa? Artinya gaya di sini merupakan gaya di sini sama ya besarnya, baik itu gaya aksi, gaya reaksi. Gaya aksi kemudian dia mengerjakan adanya gaya reaksi. Kalau saya ambil nilai di sini 5 Newton, maka besar di sini nilai 5 Newton. Nah, di dalam bola ini tadi ya, kita dapat simpulkan sedikit. Ada yang namanya gaya, ini tadi namanya gaya berat ya, atau disebut sebagai M kali G. Nah, kemudian ada gaya reaksi yang berkebalikan daripada gaya berat ini, namanya gaya apung ya. Nah, kemudian dalam hukum Stokes tadi ya, kita memperoleh yang namanya di sini ada lagi yang namanya gaya hambat fluida ya, gaya hambat fluida. Nah, gaya hambat fluida ini apa? Jadi kalau misalnya bola tadi kita jatuhkan ke dalam fluida atau suatu cairan, maka dia akan jatuhnya melambat ya, tidak langsung cepat gitu, jatuhnya melambat. Nah, artinya apa? Ada namanya gaya gesekan terhadap fluida di situ, gaya gesekan fluida terhadap bendanya. Dia disimbolkan sebagai F fluida ya. Itu kalau harganya atau nilainya atau formulasinya K dikali eta dikali V kecepatan ya. Nah, nilai K ini apa? Nilai K ini adalah keliling dari bola ya, keliling dari bola. Bukan keliling bola, konstanta bola ya, konstanta keliling bola ya, betul, konstanta keliling bola. Nah,
kalau kita masukkan nilai K tadi ke dalam sini, jadi menjadi 6 VR eta kali V, ya. Nah, ini yang pada dasarnya adalah hukum Stokes atau disebut sebagai koefisien kekentalan zat cair, ya. Nah, lalu ditinjau dari apa lagi? Nah, untuk menemukan hukum Stokes ini, kita tinjau dari yang namanya sigma F sama dengan 0. Kenapa sigma F sama dengan 0? Karena tadi bendanya kita lihat, ya. Pada awalnya benda tersebut adalah diam, ya. Kemudian dia tercelup ke dalam fluida. Yang kita tinjau dari yang namanya hukum 1 Newton, ya. Oke. Kita coba menurunkannya. Di sini kalau kita ambil dia, kita tinjau dari benda tadi, ya. Oke, kita tinjau dari benda tadi. Ini ada namanya W M kali G. Ini ada namanya F apung, ya. Ini namanya F apung. Nah, kita coba tinjau, ya. Nah, anggaplah di sini nilainya positif. Kalau dia ke bawah, maka kita kasih nilai positif, ya, W. Ya. Maka kalau dia berkebalikan dari nilai positif tadi atau nilai W tadi, maka dia bernilai negatif, ya. Sini ada lagi namanya F apung, ya. Nah, maka kita kembali sama dengan 0, ya toh? Nah, oke, kita lihat W tadi nilainya adalah M kali G. Nah, di sini maka tetap, ya, F A. Nah, coba lihat gerakan ke bawah, selain dia terpengaruh oleh yang namanya percepatan gravitasi, atau namanya sebagai berat, ya. Dia juga terpengaruh tadi oleh gaya gesekan terhadap fluida. Nah, maka gaya gesekan terhadap fluida ini searah dengan gaya berat. Nah, berarti kalau dia searah dengan gaya berat, dia berkebalikan dengan yang namanya apa? Berkebalikan dengan yang namanya F apung, ya kan? Ya, berarti dia bernilai negatif, ya. Negatif apa? Negatif. Oh, sorry, bukan seperti itu, ya. Oh, negatif ini, iya, dia betul, dia bersearah dengan ini. Bukan searah dengan ini, ya, tapi dia berlawanan. Oh, saya salah ini kan. Saya ralat. Nilai dari gaya gesek itu menghambat, ya, ke atas, ya. Nah, seperti ini ceritanya, ya. Ya, misal kalau kita lihat, misal saya punya benda seperti ini mengarah ke sini. Nah, kalau dia tidak menghambat ke atas, ya, terdapat gaya gesekan, maka dia akan memperlambat, ya. Jadi gaya gesek ini searah dengan F apung, maka dia bernilai negatif, ya. Oke, saya ralat, Nah, berarti apa itu? Nah, berarti gaya terhadap gaya gesekan fluida, ya, sama dengan 0. Nah, oke. Oke, seperti itu. Nah, setelah datang dari sini, kemudian kita apakan lagi? Nah, ini tetap, ya. Nah, kita carikan tadi adalah F fluidanya, ya. Gaya gesekan terhadap fluida. Maka yang ini pindah ke sini, ya. Nah, jadi bernilai dia negatif M kali G. M kali G. Itu. Nah, ini F apung, ini menjadi positif gaya apung, ya toh? Nah, lalu kita apakan? Kita kalikan dengan negatif 1. Supaya apa? Supaya menghilangkan negatif ini, ya. Jadi menjadi F
fluida sama dengan M kali G negatif. Karena ini dikalikan dengan ini, jadi dia negatif F apung. Oke. Sampai di sini. Nah, nanti kita jabarkan kembali. Nah, M kali G. Oke, kita jabarkan dulu ya. M kali G. Ya, sementara kita jabarkan. Ini kita simpan dulu, kita jabarkan yang lain. M kali G. Ya. Kalau kita ketemu yang namanya rumus hukum Stokes ya, M kali G itu kan sama dengan adalah rumus hukum Archimedes, hukum Archimedes M kali G itu sama dengan rho B dikali V ini volume benda tercelup dalam fluida. Ini volume ya, bukan kecepatan ya. Volume benda tercelup ke dalam fluida kali gravitasi ya. Kemudian ada lagi namanya F apung. Ini volume benda tercelup dalam fluida kali rho F kali G. Ya. Nah, kemudian bagaimana? Nah, ini baru kita masukkan. Ya, kita cari. Nah, seperti ini. M kali G, ini tetap ya. Tadi kan gini ya. Nah, ini nanti kita substitusikan nilai yang ini ya. Minus F kali A ya. Oke. Lanjut. Ya. Dapat ya? Oke, ini kita substitusikan ya. Ini ke sini. Nah. Ya. Lanjut kemana? Nah, oke. Rho B volume benda tercelup dalam fluida kali gravitasi min. Volume benda tercelup dalam fluida kali rho F, fluida maksudnya, kali gravitasi. Nah, nilai yang sama kita konstankan. Ya, nilai yang sama kita konstankan. Ya, nilai yang sama kita konstankan. Kita coba dulu ya mengkonstankannya. Oh, sorry, saya lupa. Tadi saya membahas sedikit tentang yang namanya, nah ini F ini. F fluida, GG skandal fluida itu nilainya berapa? Nilainya, nah ini ya, 6 VR eta kali V. Itu kita masukkan atau substitusikan ke dalam sorry ya, ke dalam persamaan ini ya, 6 VR eta kali V kecepatan. Nah, ini substitusikan di sini. Nah, ini tetap ya. V benda fluida kali G minus V BF kali rho F kali G. Nah, kemudian kita apakan lagi? Nah, kita apakan lagi? Ya, kemudian kita, nah ini kita konstankan bisa ya. Oke, 6 VR eta kali V sama dengan yang sama yang mana? Nah, yang sama yang gravitasi. Oke ya. Ini bisa kita konstankan. Nah, gravitasi dan volume benda tercelup ke dalam fluida. Oke, kita bisa konstankan. Ya, kita coba. Volume benda tercelup dalam fluida, ya kan, dikali dengan gravitasi. Nah, baru kita
kurung. Karena apa? Karena kita konstankan kan, kita keluarkan maksudnya, ya. Nah, yang nilainya beda yang mana? Nilai beda kan ada rho B dan rho F. Berarti kita tulis saja rho B negatif rho F. Nah, setelah itu diapakan? Setelah itu coba kalau kita lihat ya, rho B kali VBF kali G, nanti ketemunya nanti persamaan ini lagi ya, sama persamaan di atas ini lagi. Maka kalau secara sederhananya kita sederhanakan menjadi persamaan seperti ini. Nah, lalu kita apakan setelah itu? Nah, setelah itu kita cari kecepatannya. Nah, ternyata kecepatan ini adalah kecepatan terminal. Jadi di sini kita ingin mencari yang namanya kecepatan terminal, ya. Kecepatan terminal itu sama dengan ini tetap ya. Nah, tetap ya. VBF dikali G ya. Nah, ini nanti kita belakang saja biar lebih mudah, biar lebih bagus ya persamaannya. Nah, ini turun ke bawah ya. Persamaan ini per. Nah, yang sisanya adalah ini ya. Nah, sisanya adalah oke, sebentar. Sisanya adalah ini ya. Nah, sisanya adalah itu. Maka kita turunkan ya persamaannya ke bawah menjadi 6 V R kali eta. Tetap yang sampingnya adalah nilai rho B min rho F ya. Oke, apakah sudah selesai? Oh, kecepatan terminal boleh selesai sampai di sini. Misalnya ya, boleh. Apakah sudah termasuk namanya kecepatan terminal? Sudah selesai. Namun apakah bisa dicari lagi? Masih bisa. Seandainya bola benda yang tercelup jatuh ke dalam bejana tadi, itu adalah bentuk bendanya adalah bola pejal misalnya ya. Bola pejal, maka kalau kita ingin mencari yang namanya volume ya, volume bola pejal ya, misalnya bola pejal ya, maka nilainya adalah 4/3 PR pangkat 3. Ini adalah volume bola pejal ya. Seandainya yang tercelup tadi adalah bola pejal. Lalu bagaimana kecepatan terminalnya? Apakah sama rumusnya? Oke, kita coba mencarinya ya. Kecepatan terminal itu sama dengan volume benda tercelup ke dalam fluida ini tadi, oke, dikalikan dengan gravitasi dibagi 6V R eta kali rho B min rho F. Ya. Nah, kita apakan? Kita masukkan nilai ini tadi. Anggapannya ini adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida tadi. Langsung kita masukkan 4/3 Pi R pangkat 3 per 6 Pi R eta kali rho B min rho F. Ya. Lalu kita apakan? Nah, setelah ini tinggal simple, kita hitung saja. Ya. 4/3 dibagi 6 ya, berapa itu kira-kira? Nah, ini sama-sama V ya, kita coret ya, boleh kita coret ya. Nah, R-nya ada 1R. Oh, berarti di sini sisa R pangkat 2 gitu. Sisa eta. Nah, 4/3
dibagi 6. Oke, kita hitung manual. 4/3 dibagi 6/1 ya. Ala-ala SD mungkin ya. 4/3. Oh, berarti kalau ini kebalikannya adalah kali 1/6. 4/3 kali 6 18 ya. Nah, kalau di saudara jadi 2/9. Berarti di sini menjadi 2/9 ya. R-nya masih ada? R-nya masih ada. R pangkat 2 kali apa? Kali gravitasi ada nggak masih? Oh, gravitasi masih ada. Sorry ya. Gravitasi. Oh, ini volumenya, gravitasinya ketinggalan ya. Gravitasi masih ada. Kali gravitasi ya. Pembaginya ada nggak? Pembaginya ada. Oh, pembagiannya masih ada ternyata ya. Pembaginya adalah eta bagi eta dikali rho B min rho F. Kalau seperti ini kira-kira bagus nggak persamaannya? Kurang bagus toh? Nah, supaya lebih bagus, supaya kita mungkin lebih greget gitu ya ngerjakan soal dengan menggunakan persamaan tersebut, maka kita tuliskan ya supaya lebih indah saja persamaannya menjadi ini tetap ya 2/9 ya toh. Kita putuskan jadi R pangkat 2 ya toh kali G ya toh. Nah, ini baru etanya nyatu ke sini ya. Dibagi dengan eta. Ini rho B min rho F. Oke. Ini disebut kecepatan terminal menurut hukum Stokes ya. Kecepatan terminal menurut hukum Stokes. Inilah yang diturunkan oleh yang namanya ilmuwan fisika bernama Stokes ya. Karena dia melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan bola kejal. Namun kalau kita menggunakan benda-benda yang lain, misalnya sembarang atau yang lainnya, mungkin nanti tergantung volume bendanya itu bagaimana ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.